Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 kelas E yang beranggotakan 7 orang. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mata kuliah ilmu bahan makanan mengenai teknologi pengolahan pangan secara tradisional. Ayo simak videonya. Pengelolaan pangan tradisional telah dilakukan sejak zaman prasejarah, ketika manusia pertama kali belajar memanipulasi bahan mentah untuk membuat makanan yang dapat dikonsumsi. Teknik dan metode pengelolaan pangan tradisional telah berkembang seiring berjalannya waktu dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Adapun beberapa contoh pengelolaan pangan tradisional, termasuk penggilingan gandum menjadi tepung, fermentasi anggur atau bir, pengeringan buah-buahan dan sayuran, pembuatan keju dari susu, dan memasak nasi atau roti. Teknik pengolahan pangan tradisional juga dapat mencakup penggunaan bumbu dan rempah-rempah untuk memberikan rasa khas pada makanan. Bumbu dan rempah-rempah ini seringkali memiliki nilai medisial dan digunakan sebagai penambah rasa serta bahan tambahan dalam masakan. Teknologi pangan secara tradisional dapat diartikan sebagai metode pengolahan yang telah digunakan sebelum adanya teknologi modern. Biasanya menggunakan teknik dan alat yang sederhana dan berbasis pada pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh dari generasi ke generasi. Contoh teknologi pengolahan pangan secara tradisional dapat meliputi pengolahan bahan pangan dengan cara yang tidak menggunakan teknologi modern seperti pengolahan makanan dengan cara memasak, pengawetan dengan cara pengeringan, atau pengolahan makanan dengan cara fermentasi. Klasifikasi teknologi pengolahan pangan secara tradisional dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan metode dan bahan yang digunakan dalam proses pengolahan. Berikut adalah beberapa contoh klasifikasi teknologi pengolahan pangan secara tradisional. Yang pertama, ada pengolahan fermentasi. Metode ini melibatkan aktivitas mikroba dalam prosesnya. Seperti dalam pengolahan pangan fermentasi tradisional Indonesia, mikroba seperti bakteri dan kapang berperan penting dalam mengubah karakteristik pangan seperti tekstur, aroma, dan rasa melalui proses enzimatis. Yang kedua, pengolahan dengan bahan baku lokal. Teknologi ini menggunakan bahan baku yang dihasilkan secara lokal seperti dalam pengolahan pangan tradisional yang ada di Bali. Bahan baku tersebut diolah secara khas di suatu daerah di wilayah Indonesia dan memiliki cita rasa yang disukai oleh sebagian besar masyarakat di Bali. 3. Pengolahan dengan cara turun-temurun. Cara pengolahan pada resep makanan tradisional dan cita rasanya umumnya sudah bersifat turun-temurun, sehingga makanan tradisional di setiap tempat atau daerah memiliki ciri khas yang unik dan berbeda. Yang keempat, pengolahan dengan teknologi sederhana. Teknologi sederhana pengolahan bahan baku lokal menjadi makanan olahan merupakan bentuk kegiatan yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan inovasi melalui diversifikasi produk serta meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi produk berbasis bahan lokal. Yang kelima, pengolahan dengan cara pengawetan tradisional. Cara pengawetan tradisional seperti penggunaan bahan kimia terlarang atau pestisida dapat ditemukan dalam beberapa contoh pengolahan pangan tradisional. Tetapi perlu diingat bahwa secara ini tidak lagi dianggap cara yang aman efektif dalam pengawetan pangan. Dalam klasifikasi teknologi pengolahan pangan secara tradisional, perlu diperhatikan bahwa beberapa metode tersebut dapat memiliki kelemahan seperti penggunaan bahan kimia terlarang atau pestisida serta tidak adanya kajian ilmiah yang terkait dengan pengolahan pangan. Teknologi pengolahan pangan secara tradisional mencakup berbagai metode yang telah digunakan selama berabad-abad untuk mengolah makanan. Beberapa teknologi tradisional yang umum digunakan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama merupakan proses pengeringan. Proses ini melibatkan pengurangan air dari suatu bahan makanan yang bertujuan untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme baru. Contoh penerapannya adalah pengeringan ikan, daging maupun buah-buahan yang ditaruh di bawah sinar matahari. Yang kedua adalah proses
Pengasinan. Pengasinan merupakan proses penambahan garam ke dalam bahan makanan untuk pengawetannya. Contohnya adalah ikan asin ataupun telur asin. Yang ketiga adalah fermentasi, menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan ragi untuk mengubah komponen makanan. Contohnya termasuk pembuatan tempe, tape, yogurt, ataupun kecap. Yang keempat adalah pengasapan, pengawetan makanan dengan asap dari bahan bakar kayu. Contohnya adalah daging asap maupun ikan asap. Kemudian teknologi pengolahan pangan secara tradisional berikutnya adalah penggilingan, yaitu menghancurkan biji-bijian menjadi tepung. Contoh tradisionalnya adalah penggunaan lesung dan alu untuk menggiling padi atau jagung. Selanjutnya pengukusan, yaitu memasak makanan dengan uap panas. Contohnya adalah pembuatan berbagai jenis kue basah dan dimsum. Selanjutnya penggorengan, yaitu memasak makanan dalam minyak panas, sering digunakan untuk membuat makanan seperti kerupuk, pisang goreng, dan kue tradisional lainnya. Kemudian yang terakhir ada pemanggangan, yaitu memasak makanan dengan panas kering di atas bara atau di dalam oven tradisional. Contohnya adalah pembuatan roti dan kue tradisional. Nah, jadi teknologi ini tidak hanya membantu dalam pengawetan dan pemrosesan makanan, tetapi juga memberikan cita rasa dan tekstur khas yang menjadi bagian dari warisan budaya kuliner. Baik, itu saja penjelasan dari kami mengenai teknologi pengolahan pangan secara tradisional. Saya harap video kami bisa menambah wawasan dan pengetahuan, terutama pada teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.